Selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam rahayu, sagung dumadi. Nah, kali ini saya lagi berada di situs Pelangi ya, di daerah Kabupaten Magelang pas jalan-jalan pagi. Nah, saya kembali pengen bercerita tentang situs Pelangi yang ditemukan di daerah Kabupaten Magelang ini ya. Nah, teman-teman, situs Pelangi ini pernah saya kunjungi tahun 2008 ya. Dulu waktu saya temukan di sini masih masih bentuknya atau strukturnya miring waktu itu ya, miring dan di tengah sawah. Jadi cuman apa ya istilahnya di sini belum ada tanah seperti ini, belum ada pohonnya gitu, masih apa terang sekali ya. Karena sawah semua dan sekarang sudah diekskavasi, sudah dikonservasi dan sudah apa istilahnya tercatat menjadi salah satu eh, kasanah arkeologi atau artefak yang perlu dirawat gitu ya. Nah, ini sesuai dengan keterangan yang di sini, situs Pelangi yang dibuat oleh Balai Konservasi Wilayah 10 ya. Di sini batu yoni seperti lazimnya banyakan yang ditemukan di Magelang ya, eh, yang merupakan lambang kesuburan yang merupakan hasil kebudayaan Hindu atau merupakan cerminan dari kebudayaan Hindu. Nah, biasanya di atas yang yoni ini ada batu lingga. Nah, makanya disebut lingga yoni. Nah, lingga itu semacam batu menhir gitu ya. Batangan lurus di atasnya yang biasanya berdiri di atas lubang ini. Nah, panjangnya biasanya sekitar 1 meter. Nah, uh, saya nggak tahu apakah memang dibuat tanpa apa lingga atau memang sudah hilang karena kebanyakan di Magelang itu dimanapun itu lingganya sudah hilang gitu ya, atau di Jawa Tengah lah banyak kan tuh batu lingga yoni itu lingganya sudah nggak ada atau jarang ditemukan gitu ya. Nah, ini sesuai di keterangan yang di situs Pelangi tadi itu bahwa di waktu digali di bawahnya itu terdapat struktur batu bata merah. Cuman sekarang ditimbun lagi karena dianggap waktu itu lingkungan belum kondusif dan juga mencegah terjadi kerusakan karena mungkin kena air hujan, kemudian ya takut kalau ada yang apa jahil gitu ya. Nah, makanya terus ditimbun lagi. Nah, batu yon ini istimewa teman-teman, ukurannya 2 kali 2 meter, jadi besar sekali. Karena biasanya kalau batu yon itu rata-rata hanya lebarnya hanya 1 kali 1 meter. Ini cukup besar ya, hampir 2 kali 2 meter ya, atau 1,5 meter lebih sedikit. Nah, yang antik lagi adalah kalau batu yoni ini ada dilengkapi dengan patung Gana ya, jarang sekali ya. Kalau nggak besar banget gitu, biasanya jarang patung Gana. Dan patung Gananya ini ya juga ini teman-teman antik ya, karena dia pakai sayap burung ya. Nah, makanya saya agak ragu apakah ini patung Gana bener atau bukan. Dan lazimnya Gana biasanya berdiri di atas kura-kura. Nah, ini kakinya menginjak kura-kura. Dan yang lebih antik lagi, yang lebih jarang lagi, di bawahnya kura-kura ini ada kepala naga tiga ya, maaf, naga kepala tiga gitu ya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, yang antik adalah ada struktur sayapnya. Nah, di sini juga ada gambar kupu-kupu. Nah, kalau kupu-kupu itu biasanya melambangkan pada saat dibuat itu di sini banyak kupu-kupu gitu ya, teman-teman. Nah, itu teman-teman ini seperti ini ya. Kalau dari atas ya, lubang itu biasanya tempat perabuan ya, biasanya begitu. Nah, ini biasanya diletakkan atau ditemukan di dekat-dekat sumber air seperti apa belik, apa empang atau istilahnya apa ya, kalau belik itu apa sih, belumbang, belumbang kecil gitu ya, kolam kecil ya, yang alami yang ada sumber airnya. Dan juga dekat sawah biasanya diletakkan itu karena itu lambang kesuburan ya. Nah, teman-teman, yang perlu saya tambahkan di sini adalah keterangan bahwa ternyata situs Pelangi ini juga ada prasastinya dulu ya. Pertama kali ditemukan oleh Belanda pada tahun 1914, jadi sebelum Indonesia merdeka ya. Kemudian disurvei oleh JICA atau JICA pada tahun 1979 ya. Nah, ini teman-teman, kemudian pada tahun 2016 dilaporkan ada keberadaan prasasti ya di dekat lokasi Yoni. Dan setelah diteliti berdasarkan metode transkripsi dan transliterasi, bahwa ini prasasti menginformasikan peresmian Sima. Sima itu apa ya? Tanah perdikan yang dibebaskan dari pajak gitu ya, berupa sawah, yang ditetapkan pada tanggal 30 November 869 Masehi oleh Rake Sirat atau Rake Sirak. Nah, kalau berdasarkan tahun ini 869, berarti ini Linggayo ini dibuat pada masa pemerintahan Sri Maharaja Rake Kayuwangi ya, atau Sri Maharaja Rake Kayuwangi Dyah Lokapala. Nah, biasanya ini yang saya ketahui teman, berarti itu raja dinasti Sailendra yang ketujuh setelah Rake Pikatan, atau Rake Kayuwangi itu anaknya Rake Pikatan. Nah, cuman saya tidak tahu teman-teman, dalam buku-buku sejarah yang saya baca itu
Rake Sirat atau Rake Sirak itu belum pernah saya temukan atau saya belum pernah baca. Kemungkinan Rake Sirat atau Sirak ini semacam bupati karena yang boleh memakai nama Rake itu adalah pejabat semacam minimal bupati ya, sehingga bupati ke atas gitu ya, atau pemerintah daerah gitu ya, kepala pemerintah daerah kalau sekarang itu seperti itu. Ya, desa ada sendiri namanya, itu nanti teman-teman bisa pelajari di dalam buku sejarah. Nah, Eee, itu teman-teman yang perlu saya sampaikan. Nah, jadi Raga Kayuwangi itu raja ketujuh ya, setelah pertama yang mendirikan dinasti Saindra adalah Dasanjaya, terus kan Rake Panangkaran, kemudian Rake Panunggalan, Rake Warak, Rake Garung, Rake Pikatan. Nah, Rake Pikatan itulah yang menurunkan Rake Kayuwangi ya, seperti itu. Nah, jadi ini dibangun kira-kira setelah periode masa pembangunan Candi Borobudur selesai, karena Candi Borobudur diperkirakan dibangun tahun 825 sampai 50 atau 875, sekitar 50 tahun lah ya, diresmikan oleh Dyah Pramogyawardhani ya, yang merupakan istri dari Rakyat Pikatan dan menurunkan Rakyat Kayuwangi yang memerintah raja di tahun masa pembuatan prasasti ini. Oke teman-teman, seperti itu. Kalau ada salah-salah kata, salah informasi yang saya sampaikan, mohon maaf. Ini hanya untuk istilahnya tambahan sharing saja buat teman-teman yang menyukai peninggalan arkeologi atau peninggalan sejarah. Terima kasih. Assalamualaikum. Rahayu Sagung Dumadi.